Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jakir Aprian dengan NIM 2406004 dari Institut Teknologi Garut, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem kontrol produksi minyak sawit menggunakan metode Fuzzy Mamdani berbasis PHP dan MySQL. Di sini adalah halaman utama dari aplikasi tersebut. Halaman ini digunakan untuk memasukkan nilai permintaan dan persediaan minyak sawit sebelum dilakukan proses perhitungan. User atau pengguna hanya perlu memasukkan nilai permintaan dan persediaan. Kemudian sistem akan memproses data tersebut secara otomatis. Untuk tampilan aplikasi, kami menggunakan framework Bootstrap 5. Bootstrap digunakan agar tampilan aplikasi menjadi lebih responsif, rapi, dan mempermudah proses pembuatan user interface seperti form, button, card, dan layout halaman. Selanjutnya pada bagian koneksi database. Aplikasi ini menggunakan database MySQL dengan nama database yaitu DB Fuzzy Sawit. File koneksi.php digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database menggunakan fungsi MySQL Connect. Pada database ini terdapat beberapa tabel, diantaranya yaitu tabel input produksi dan hasil produksi. Tabel tersebut digunakan untuk menyimpan data input pengguna serta hasil perhitungan Fuzzy yang dilakukan oleh sistem. Sebagai contoh, saya akan memasukkan nilai permintaan yaitu sebesar 70 dan nilai persediaan yaitu sebesar 40. Setelah tombol proses Fuzzy ditekan, sistem akan melakukan proses perhitungan menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Dan otomatis nilai yang telah diinput sebelumnya akan masuk ke dalam database. Begitupun dengan hasil perhitungan Fuzzy akan disimpan ke dalam database. Untuk proses perhitungan Fuzzy akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra dengan NIM 2406013. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagian proses dari website yang telah kami buat. Pada bagian program memasuki proses utama dari metode Fuzzy Mamdani, yaitu terdapat fujifikasi, rule-based agregasi, defujifikasi, hingga penyimpanan hasil ke database. Oke, tahap pertama itu ada fujifikasi. Nah, pada proses ini nilai permintaan persediaan yang awalnya berupa angka bisa diubah menjadi nilai Fuzzy dengan 3 kategori, yaitu ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk variabel permintaan, jika nilainya kurang atau sama dengan 40, maka nilai keanggotaannya pada kategori rendah ini bernilai 1 atau penuh. Jika nilainya berada di antara 40 sampai 60, maka dihitung secara bertahap menggunakan rumus Fuzzy linear turun. Sedangkan jika nilai lebih dari 60, maka nilai keanggotaannya menjadi 0. Kemudian pada kategori sedang, nilai keanggotaannya akan naik secara bertahap dari 40 ke 60. Lalu turun kembali dari 60 ke 80. Jika nilai berada di luar rentang tersebut, maka nilai keanggotaannya 0. Selanjutnya, pada kategori tertinggi, jika nilai permintaan lebih besar atau sama dengan 80, maka nilai keanggotaannya bernilai 1. Dan jika berada di antara 60 sampai 80, maka dihitung menggunakan fungsi linear naik, yang mana proses-proses yang telah disebutkan pada permintaan juga digunakan pada proses persediaan. Sehingga akan dihasilkan nilai Fuzzy persediaan dari rendah, sedang, dan juga tinggi. Selanjutnya, jika si fujifikasi ini sudah selesai, dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu rule base, yang mana aturan Fuzzy ini, pada bagian ini terdapat 9 aturan yang digunakan untuk menentukan kondisi produksi. Misalnya, rule pertama itu dinyatakan bahwa jika permintaan rendah dan persediaan tinggi, maka produksi menjadi rendah. Selanjutnya, setiap rule juga dihitung menggunakan fungsi min. Fungsi min karena menggunakan operator logika n. Nilai minimum dari dua kondisi tersebut, dari dua kondisi ini, hasil rule akan saling bersangkutan. Rule-rule lainnya juga akan bekerja dengan prinsip yang sama untuk menentukan produksi rendah, sedang, atau tinggi. Jika proses rule base sudah dilakukan, maka ada tahap agregasi, yang mana pada proses ini semua hasil rule yang memiliki output sama digabungkan menggunakan fungsi max. Misalnya produksi rendah
diambil dari nilai terbesar antara rule 1 sampai rule 4. Untuk produksi sedang dia diambil dari rule 5, sedangkan produksi tinggi diambil dari nilai terbesar rule 6 hingga 9. Hasil dari agregasi ini menghasilkan nilai Fuzzy akhir untuk produksi rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, program melakukan proses defujifikasi, yang mana pada tahap ini nilai Fuzzy diubah menjadi angka pasti menggunakan metode rata-rata. Misalnya, produksi rendah diberi bobot 30, produksi sedang diberi bobot 60, dan produksi tinggi diberi bobot 90. Nah, untuk semua nilai ini dijumlahkan lalu dibagi dengan total derajat keanggotaan sehingga menghasilkan nilai akhir produksi. Setelah mendapatkan nilai, produksi akhir dari program menentukan kategori hasil, yang mana jika nilai kurang dari atau sama dengan 40, maka kategori produksi adalah rendah, dan jika hasilnya kurang dari sama dengan 70, dikategorikan sebagai sedang. Dan yang terakhir itu jika lebih dari 70 maka kategorinya tinggi. Oke, tahap terakhir yaitu menyimpan hasil. Menyimpan hasil ke database menggunakan query insert into hasil produksi. Data yang disimpan meliputi input ID, nilai produksi, kategori produksi. Dengan demikian, seluruh proses metode Fuzzy Mamdani mulai dari fujifikasi hingga akhir akan berhasil dijalankan jika dengan logika yang seharusnya. Oke, ini adalah tampilan dari bagian proses pada web yang telah dibuat. Nah, ini untuk tadi kode yang permintaan. Misal kita masukin 40 dan persediaannya 60. Nah, hasil perhitungannya itu nilai produksinya rendah karena pada permintaan itu jika kurang dari 40 dan persediaannya ada 60 maka dikategorikan sebagai nilai yang rendah. Untuk menentukan kategori yang sedang, kita akan coba permintaannya lebih dari 40 dan persediaannya 60. Misal 50, persediaan 60. Nah, kategori produksi sinyalnya itu adalah sedang. Dan kita coba satu lagi untuk produksi tinggi. Oke, kita coba kategori yang tinggi. Kita akan minta 80, persediaannya 90. Nah, maka nilai produksinya adalah tinggi. Dan sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ashifa Ramdhani dengan NIM 2406011. Sini saya akan mempresentasikan halaman hasil perhitungan pada sistem Fuzzy Mamdani untuk kontrol produksi minyak sawit. Pada program ini, halaman hasil digunakan untuk menampilkan output dari hasil proses perhitungan Fuzzy berdasarkan data permintaan dan data persediaan. Bisa dilihat di sintaknya. Pada bagian awal program terdapat proses koneksi database menggunakan file koneksi.php. Kemudian, sistem menjalankan query SQL untuk mengambil data terakhir dari tabel input produksi dan hasil produksi. Query ini menggunakan join untuk mengambil data terakhir dari tabel input produksi dan hasil produksi. Query ini dan data yang diambil itu meliputi nilai permintaan, nilai persediaan, nilai produksi hasil Fuzzy, dan juga kategori produksi. Data tersebut kemudian disimpan ke variabel menggunakan fungsi MySQL fetch a search. Sini bisa dilihat. Masuk ke bagian tampilan. Pada bagian head terdapat bootstrap untuk mempercantik tampilan, kemudian bootstrap icons untuk menampilkan icon, kemudian ada CSS custom untuk desain halaman. Background halaman menggunakan gradasi warna hijau agar sesuai dengan tema produksi minyak sawit. Selanjutnya pada bagian body terdapat card utama yang berisi 3 bagian. Bagian pertama adalah header. Kemudian header menampilkan judul hasil perhitungan Fuzzy. Sini hasil perhitungan Fuzzy dan subjudul sistem kontrol produksi minyak sawit. Kemudian pada bagian body card terdapat 2 box input. Box pertama menampilkan nilai permintaan. Nilai diambil dari yang ini. Box kedua menampilkan nilai persediaan. Nilainya diambil dari sini.
Setelah itu terdapat bagian hasil produksi. Ini hasil produksi. Di bagian ini, sistem menampilkan nilai produksi hasil fuzzy menggunakan sintak yang ini. Fungsi run digunakan untuk membatasi angka desimal menjadi 2 digit agar lebih rapi. Di bawah nilai produksi, terdapat kategori produksi yang ditampilkan menggunakan batch bootstrap. Kategori ini berasal dari ini. Kemudian, contohnya seperti produksi sedikit, produksi sedang, produksi banyak. Pada bagian bawah terdapat tombol ini, hitung lagi. Tombol ini mengarahkan pengguna kembali ke halaman index.php untuk melakukan perhitungan ulang. Terakhir, pada footer terdapat informasi copyright system yang sebelah sini. Kesimpulannya, halaman ini berfungsi untuk menampilkan hasil akhir perhitungan Fuzzy Hamdani, menampilkan data input dan output secara jelas, memberikan tampilan yang lebih modern dan mudah dipahami pengguna. Misalnya ini kita bisa lihat sistem di halaman sistem ini. Kita masukkan input permintaan, contohnya 20 dan persediaannya ada di 50. Kemudian sistem akan memproses. Nah, maka hasil yang akan keluar itu adalah seperti ini. Hasil perhitungan Fuzzy Hamdani, permintaannya 20, persediaan 47, dan nilai produksinya itu adalah 30, yang berarti kategorinya termasuk kategori rendah. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Putri Putriani Azahra dengan NIM 2406026. Saya di sini akan menjelaskan tentang riwayat dengan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini tuh ada include config koneksi, yaitu untuk menghubungkan program PHP dengan database MySQL supaya data bisa diambil dan ditampilkan gitu ya. Terus di sini ada query MySQL ini, yaitu untuk mengambil data riwayat produksi dari database seperti permintaan, persediaan, nilai produksi, kategori produksi, terus sama tanggal. Terus ada join input produksi. Ini tuh buat ngegabungin tabel hasil produksi dan input produksi agar data input tuh dan hasil produksi bisa tampil bersama. Terus ada order by HPID Dash. Ini tuh buat digunain untuk ngurutin data dari yang terbaru ke yang paling lama. Terus lanjut, kalau yang ini tuh digunain buat manggil Bootstrap agar tampilan website tuh lebih rapi dan juga lebih responsif. Terus ada juga yang ini, Bootstrap icon, yaitu buat manggil Bootstrap icon agar bisa pakai icon pada halaman. Nah, di Bootstrap icon sendiri ada body dengan backgroundnya tuh kita pakai putih. Terus ada navbar custom. Custom tuh berarti backgroundnya tuh bisa diganti ya. Kita pakai gradasi warna hijau. Terus ada juga dengan card customnya tuh 20 pixel. Terus ada table head. Table head tuh jadi ngasih warna hijau juga pada header table dan tulisannya tuh pakai warna putih. Terus ada bandage rendah, sedang, sama tinggi. Ini tuh buat ngasih kategori produksi ya. Merah tuh untuk rendah, kuning untuk sedang, sama hijau tuh buat tinggi. Terus ada title page-nya juga. Ini tuh pakai di boldin fontnya. Terus colornya tuh pakai hijau. Nah, kita ada navbar di sini buat nampilin si Fuji Sawit ke navbar expand ini ya. Ini tuh buat biar si menu navigasinya tuh ada di bagian atas halaman. Dan kelas navbar expand itu tuh buat biar si navbarnya tuh responsif sama ngasih warna teks terang, juga ngasih style warna hijau custom. Terus nanti dikasih bayangan atau shadow. Terus lanjut ke bar brand effort ini tuh
buat nampilin atau ngasih nama sama identitas aplikasi, yaitu Fuji Sawit. Terus ke BB Drop Help. BB Drop Help ini tuh ditampilin buat ngasih icon tetesan dari Bootstrap icon, buat nampilan navbar tuh lebih menarik gitu. Terus lanjut ke konten. Kalau konten tuh ini tuh buat nampilin bagian isi utama halaman website. Jadi ada ini buat wadah utama konten agar tampilan lebih menarik dan memakai jarak MT5. Terus ada row MB4. Ini tuh buat baris layout boosternya dan ngasih jarak 4 MB4. Terus sama ini juga. Jadi ngasih buat kolom penuh pada tampilan medium ke atas. Terus ada halaman riwayat produksi minyak sawit. Terus kita lanjut ke div class card shadow card body table ini. Ini tuh artinya kayak menggunain atau buat card, terus diisi si cardnya tuh buat nentuin si table atau menetapkan si table. Terus ada table responsif biar si tabelnya tuh jadi responsif sehingga tetap nyaman di layar kecil pun. Terus ada buat table bootstrap dengan garis tebal, efek hover, dan isi table rata vertikal. Terus kita lanjut ke kategori ini ya. Jadi ini tuh buat nentuin warna berdasarkan kategori produk. Ini tuh ngasih warna hijau untuk kategori tinggi. Terus ngasih juga buat tabel isi tabel rata tengah gitu ya. Terus ada tabel permintaan, tabel persediaan, nilai produksi itu buat nampilin datanya dari database. Ada juga buat nampilin kategori produksi dalam bentuk bandage berwarna gitu. Lalu kita lanjut ke outputnya. Nah, ini tuh outputnya. Kita ke index dulu. Coba 78, persediaannya misal 45. Terus kita proses Fuji. Nah, kita lanjut ke riwayat. Kita hasilnya ya. Kita ke riwayat tadi. Nah, ini. Jadi gini outputnya. Jadi hasil dari proses tadi tuh akan otomatis terdata di riwayat. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan akhir dari proyek yang telah kami buat. Pertama, pada halaman indeks, pengguna dapat memasukkan data permintaan dan persediaan melalui antarmuka yang telah dibuat menggunakan Bootstrap 5, sehingga tampilan menjadi lebih responsif dan mudah digunakan. Kemudian untuk permintaan, misal saya isi dengan nilai 45 dan persediaannya adalah 90. Kemudian klik button proses Fuji. Selanjutnya, pada proses Fuji, sistem melakukan tahapan fusifikasi, evaluasi rule, agregasi, dan defusifikasi untuk menghasilkan keputusan jumlah produksi yang optimal. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan pada halaman hasil berupa nilai produksi dan kategori produksi berdasarkan metode Fuji Mamdani. Untuk mengakses halaman hasil bisa diganti di domain atau link website tersebut. Misalnya ini diganti dari hasil, maka otomatis akan masuk ke halaman hasil. Kemudian selain itu, seluruh data input dan hasil perhitungan disimpan ke dalam database MySQL dan dapat dilihat kembali pada halaman riwayat, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan monitoring data produksi. Untuk masuk ke data riwayat bisa diganti ke domain dengan cara yang sama seperti tadi. Ini diganti dengan riwayat, maka otomatis akan masuk ke riwayat dan menampilkan seluruh proses yang telah dilakukan oleh user sebelumnya.
Dengan adanya aplikasi ini, proses pengontrolan produksi minyak sawit menjadi lebih efektif, terstruktur, dan dapat membantu perusahaan dalam menentukan jumlah produksi secara lebih tepat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.